Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, di pagi yang cerah ini, apakah Anda siap untuk mengikuti perkuliahan kita, yaitu mata kuliah kewirausahaan? Siap? Baik, saudara, pada kesempatan ini kita akan membicarakan pokok bahasan menjadi wirausahawan. Saudara, sebagai seorang wirausahawan, tentu saja Anda ingin menjadi orang yang sukses, bukan? Anda ingin mengejar impian Anda. Oleh sebab itu, saudara, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, Anda mampu untuk menjelaskan arti kewirausahaan itu sendiri. Yang kedua, Anda mampu menjelaskan karakter seorang wirausaha. Kemudian yang ketiga, Anda mampu menjelaskan tipe-tipe wirausaha. Dan yang keempat, Anda mampu menumbuhkan keinginan untuk berwirausaha. Saudara, kalau Anda ingin menjadi seorang wirausaha, seorang wirausahawan yang sukses, Anda harus memiliki karakteristik yang handal yang dapat menjadikan Anda seorang pengusaha yang sukses. Tentu saja hal ini harus Anda pelajari bagaimana sebetulnya kita itu menjadi seorang wirausahawan yang sukses. Nah, sebelumnya ada yang sudah memahami ataupun sudah mengetahui apa itu kewirausahaan? Ada? Baik, saudara, coba kita lihat apa pengertian dari kewirausahaan itu sendiri. Kewirausahaan itu adalah proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan ya. Kemudian juga memikul risiko finansial, psikologi juga, dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Jadi saudara, kalau kita berwirausaha, sudah pasti kita harus menghasilkan produk-produk yang baru supaya produk kita itu bisa disukai oleh orang lain. Kita harus juga merelakan finansial kita untuk memperbesar usaha kita. Jadi Anda harus berani mengambil risiko secara finansial ya, termasuk risiko psikologis Anda, karena Anda akan menjadi orang yang sukses, berarti Anda harus berani mengambil risiko. Saudara, namun demikian ya balas jasanya yaitu Anda nanti akan mendapatkan penghasilan yang luar biasa besarnya apabila Anda berani mengambil risiko, dan tentu saja kepuasan pribadi Anda akan Anda miliki nantinya. Ya, saudara, sebetulnya kewirausahaan itu juga dapat dikatakan sebuah proses di mana orang-orang berpikir untuk mengejar berbagai peluang ya, untuk memenuhi kebutuhannya dan keinginannya dengan berdasar pada sumber daya yang dimilikinya saat ini. Oleh sebab itu, kewirausahaan juga sebetulnya merupakan suatu usaha ataupun kegiatan yang inovatif ya, yang selalu menciptakan hasil yang tadinya tidak ada menjadi ada, dan tentu saja bermanfaat bagi dirinya dan orang banyak. Nah, oleh sebab itu saudara, kewirausahaan ini dapat juga Anda definisikan sebagai suatu hasil yang diperoleh ya dari meraih atau menciptakan peluang dengan filosofi ada gula ada semut. Tentu saja ya, kalau produk Anda itu bagus pasti disukai oleh orang banyak. Oleh sebab itu, Anda harus berinovasi di dalam usaha Anda. Saudara, yang jelas di dalam usaha ini Anda pasti ada untung dan ruginya. Makanya, sebagai seorang wirausaha, Anda harus mampu menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya ya, akan tetapi dengan keberanian Anda, dengan kegigihan Anda, sehingga usaha Anda akan tumbuh. Nah, makanya Anda harus berani untuk bersahabat dengan ketidakpastian. Nah, kalau Anda tidak berani bersahabat dengan ketidakpastian tadi, usaha Anda ya saya kira tidak akan optimal jalannya. Tapi kalau Anda berani bersahabat dengan ketidakpastian, ya insya Allah usaha Anda, impian Anda akan terwujud ya. Karena ketidakpastian ini, hari ini bisa saja Anda
mendapat keuntungan yang besar, namun esok lusa bisa saja Anda akan mendapatkan keuntungan nol, atau ya bahkan nantinya kembali lagi Anda akan mendapatkan untung yang sangat besar. Atau selanjutnya Anda pun memiliki keuntungan yang kecil, kemudian besar lagi, kecil lagi, sangat besar. Nah, asal saja Anda tidak putus asa, ya Anda terus menerus untuk melakukan kegiatan wirausaha ini, insya Allah Anda akan menjadi orang yang sukses. Oleh sebab itu, saya sarankan untuk menjalankan usaha yang real, bukan spekulatif. Usaha yang real itu yang betul-betul dapat dijalankan, bukan usaha dunia maya ya. Tetapi karena kita masuk zaman now, zaman milenial, tentu saja kita yang harus menguasai teknologi informasi. Orang itu sudah menguasai ya teknologi ini, maka kita juga harus ya mampu untuk menyesuaikan diri dengan zaman sekarang ini, zaman milenial. Oleh sebab itu, usaha Anda juga harus mengarahkan kepada usaha online. Jangan hanya konvensional saja ya, tetapi ya silakan saja konvensional tetap Anda jalankan, namun Anda harus juga mengonline-kannya. Nah, saudara, bagaimana sebetulnya usaha yang sesungguhnya itu? Jadi tadi kata saya kan Anda harus ya memiliki usaha yang real ya, bukan spekulatif. Nah, usaha yang sesungguhnya ini sebetulnya saudara, ini harus didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian. Nah ini, kemudian usaha yang sesungguhnya ini harus dengan ketulusan, dengan kerja keras dan inovasi ya. Kemudian usaha yang sesungguhnya ini sebetulnya bukan jalan pintas yang kita peroleh, namun cara cepat menjadi kaya. Itu ya. Jadi maksudnya tidak ada ini jalan pintas untuk cara cepat menjadi kaya. Sebetulnya itu ya upaya kita sendiri untuk menjadi seorang kaya raya itu bisa sebetulnya ya, apabila kita giat kerja keras dan betul-betul ya melakukannya itu dengan optimal. Kemudian kita juga saudara, dalam usaha yang sesungguhnya ini harus membangun secara bertahap usaha kita itu. Lalu kita pun harus menjaga nama baik, membangun reputasi kita ya. Kemudian kita juga bukan sekedar passive income, tetapi real. Terkadang memang passive income ini perlu kita ini kan ya kita miliki. Namun usaha pun kita harus real begitu. Kemudian saudara, usaha yang sesungguhnya ini harus memiliki pendidikan yang baik ya, kemudian memiliki persahabatan, kemudian termasuk kita juga harus memiliki spiritualitas yang sangat baik. Karena pendidikan, persahabatan, spiritualitas ini sangat penting bagi usaha kita nantinya. Saudara, bagaimana sebetulnya dengan usaha yang spekulatif? Usaha yang spekulatif itu biasanya didasarkan motif ingin cepat kaya, mengedepankan cara-cara instan ya, mendewa-dewakan passive income, tidak peduli kerugian pihak lain, yang penting saya untung. Nah ini yang tidak boleh. Kemudian pendidikan dan kehidupan spiritualnya itu dianggap ya tidak penting bagi mereka. Padahal pendidikan dan kehidupan spiritual ini kan sangat penting bagi kita ya. Nah, oleh sebab itu saudara, silakan Anda ubah mindset Anda bahwa Anda harus berorientasi pada action, berpikir simple ya, selalu mencari peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin yang tinggi, kemudian hanya mengambil peluang terbaik, fokus pada eksekusi. Anda juga harus memfokuskan energi setiap orang dalam bisnis Anda. Nah, inilah entrepreneurial mindset itu. Jadi mindset seorang entrepreneur, seorang pengusaha itu ya itu tadi, harus action, harus berpikir simple ya, dan mencari peluang baru saudara, serta yang lainnya. Makanya Anda harus memiliki ya ini ya ciri-ciri seorang wirausahawan. Silakan dimiliki ciri-ciri ini. Anda harus kerja keras, kemudian Anda harus percaya diri, Anda juga harus optimis ya. Kemudian Anda harus teguh hati, harus memiliki energi yang tinggi.
kemudian Anda juga harus memiliki tinggi kebutuhan akan berprestasi, lalu harus menerima risiko ya, jadi Anda harus berani mengambil risiko. Kemudian Anda juga harus ambisi untuk maju, jika Anda ingin maju cepat gitu kan. Nah, kemudian Anda juga harus mampu menciptakan peluang. Lalu Anda harus memiliki kecerdasan, baik ini kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan juga kecerdasan spiritual Anda. Kemudian Anda juga harus memiliki pola pikir yang positif ya. Lalu komitmen terhadap moral, Anda juga harus memiliki kompetitif ataupun daya saing ya dalam hidup Anda. Lalu Anda harus profesional. Kemudian naluri dan intuisi Anda juga harus tajam. Lalu kreativitas Anda juga harus tinggi ya. Anda harus disiplin. Kemudian Anda pun harus memiliki kemampuan untuk menjual. Nah, kemampuan menjual ini saudara memang harus Anda miliki karena Anda itu berdagang sebetulnya ya. Anda menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, oleh sebab itu saudara, ini menurut McClellan, yaitu McClellan, ini bahwa karakteristik wirausahawan ini sebetulnya ia ingin untuk berprestasi ya, ingin untuk bertanggung jawab. Kemudian dia juga ya melakukan preferensi pada risiko-risiko menengah, kemudian persepsi pada kemungkinan berhasil, lalu rangsangan oleh umpan balik yang dimiliki, kemudian aktivitas energik yang tinggi ya, kemudian orientasi ke masa depan, lalu keterampilan dalam pengorganisasian. Nah, termasuk ya sikap terhadap uang itu sendiri. Ini menurut McClellan ya, McClellan. Ya, saudara, tentu saja saya kira ini ya yang Anda perlu kuasai juga di dalam berwirausaha itu sebetulnya sikap yang inovatif. Nah, saudara, inovasi itu sebetulnya ada kunci penting bagi seorang wirausahawan karena inovasi itu merupakan karakteristik utama dari usaha-usaha kewirausahaan itu. Nah, kemudian saudara, sebetulnya keuntungan kewirausahaan itu umumnya berasal dari inovasi. Karena keuntungan tersebut bersifat sementara dan akan berkurang dengan adanya persaingan tadi. Oleh sebab itu, inovasi harus merupakan proses yang berkesinambungan ya. Jika perusahaan kita, usaha kita misalnya ingin berumur panjang. Nah, Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan. Baik, saudara, saya kira apa sebetulnya tujuan kita untuk mengembangkan kewirausahaan kita. Nah, ini sebetulnya tujuannya tak lain adalah untuk mendorong budaya kompetitif ya, budaya kreatif, inovatif, dan kemauan mengambil suatu resiko. Kemudian juga tujuannya untuk mengembangkan kemampuan seseorang ya dalam menangkap peluang bagi implementasi programnya. Lalu saudara, juga tujuannya untuk menumbuhkan sensitivitas seseorang dalam memanfaatkan sumber daya untuk mendapatkan keuntungan finansial tentunya ya. Kemudian terakhir juga tujuan pengembangan kewirausahaan ini untuk mengembangkan unit kegiatan kewirausahaan yang efektif, efisien, dan juga bermanfaat bagi kemajuan individu yang sekaligus memberikan pengalaman belajar bagi kita. Nah, oleh sebab itu saudara, pada dasarnya ya kewirausahaan ini memiliki 3 jenis perilaku, mulai dari inisiatif, kemudian mengubah sumber daya dan situasi dengan cara praktis, dan menerima risiko ataupun kegagalan. Jadi 3 hal itu ya yang harus Anda miliki dan pahami. Nah, saudara, perlu juga saya sampaikan sebetulnya apa yang menjadi tip praktis bagi Anda sebagai seorang wirausahawan yang ingin sukses, sebagai seorang pengusaha yang ingin sukses. Saudara, yang pertama, sebetulnya modal utama berwirausaha itu bukanlah uang ya, melainkan keyakinan untuk tumbuh dan menang. Nah, ini yang harus Anda jaga, yang Anda miliki. Kemudian yang kedua, bersahabatlah dengan ketidakpastian.
Yang ketiga, buka pikiran Anda, pelajari hal-hal baru ya. Yang keempat, be ready, yaitu persiapkan diri Anda dengan baik untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kemudian yang kelima terakhir, bangunlah network Anda selagi muda. Networking Anda, jaringan Anda ini akan membantu kesuksesan Anda nantinya. Dan jagalah kepercayaan mereka ya. Nah, dengan tip ini mudah-mudahan Anda bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, saudara, tentu saja hal ini akan membuat Anda menjadi seorang wirausahawan yang mampu untuk mengangkat harkat martabat Anda, mengangkat harkat martabat keluarga Anda, ya, membuat kehidupan Anda menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Saya yakin Anda pasti bisa melakukannya. Saudara siap untuk menjadi seorang wirausahawan? Siap? Nah, kalau Anda siap, lakukan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Yang jelas, Andalah pemenangnya. Kalau Anda tidak berani memulai, tidak berani mengambil risiko, ya Anda tidak akan berhasil. Maka mulailah dari sekarang, action, action, dan action. Ayo berani mengambil risiko, insya Allah Anda akan sukses. Ingat, kalau Anda sungguh-sungguh menjalankan usaha Anda akan berhasil. Man jada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, ia akan berhasil. Saudara, saya kira demikian pembahasan kita pada hari ini. Ya, silakan saja Anda kembangkan pembahasan ini dengan membaca literatur yang lain dari buku, dari internet ya, atau dari ya makalah, jurnal dan lain sebagainya. Silakan saja ya. Anda juga bisa membaca hasil dari pengalaman-pengalaman pengusaha yang sukses. Saya kira kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, dekatlah diri kita dengan orang-orang yang sukses. Insya Allah kita juga ikut sukses. Ya, saudara, saya yakin Anda mampu memahami apa yang saya sampaikan ini. Namun di akhir perkuliahan kita ini, saya minta Anda membuat sebuah rangkuman, sebuah konsep tentang apa yang sudah kita bahas pada hari ini, yaitu tentang menjadi wirausahawan. Nah, silakan dibuat konsepnya menjadi wirausahawan. Ya, silakan Anda kirim nanti konsep tersebut ke email saya, yaitu dalman.bangka@gmail.com ya. Ya, silakan sekali lagi tugas Anda tersebut Anda kirim ke email saya dalman.bangka@gmail.com. Ya, saudara, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.